Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 191231082. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Nah, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Sofiana Mira, Robiatul Adawiyah, Salma Lukiana, Muhammad Faisal, Elsa, Saila Maulida, Diah Arum, Dinda Resti, dan juga Sarah Nuriski. Baik, untuk latar belakang, bioetika kesehatan masyarakat adalah studi tentang prinsip-prinsip etika yang mengatur praktik dan kebijakan kesehatan yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Dalam perspektif Islam, bioetika tidak hanya dipandang dari sudut moral dan etika universal, tetapi juga diikat dengan ajaran Al-Quran dan Hadis yang memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana umat Islam seharusnya hidup, termasuk dalam aspek kesehatan. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan yang sangat ditekankan dalam distribusi layanan kesehatan. Prinsip ini juga tercermin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira, yang menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Dalam kerangka berpikir Islam, terdapat keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial yang mencerminkan kaidah al-masalih al-mursalah. Hal ini tercermin dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan individu sebagai prioritas, sementara tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga harus dijunjung tinggi. Bioetika dalam Islam dengan demikian tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat luas, sejalan dengan kaidah-kaidah Islam yang mengatur kemaslahatan umat. Baik, untuk bagian rumusan masalah, ada pertama, apa pengertian dan ruang lingkup bioetika dalam konteks kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana kerangka berpikir Islam yang mencakup prinsip-prinsip dasar dapat diterapkan dalam bioetika kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi bioetika kesehatan masyarakat dalam Islam dapat mendukung pengelolaan kesehatan yang efektif dan adil, khususnya dalam hal kesehatan preventif, akses kesehatan yang merata, dan penggunaan teknologi kesehatan. Dan yang keempat, yakni bagaimana pandangan Islam terhadap isu-isu bioetika. Dan yang kelima, bagaimana studi kasus dapat mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip bioetika Islam. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Livinanda Harahap dengan NIM 191231149. Nah, selanjutnya di sini ada definisi bioetika. Bioetika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya bios, yakni artinya hidup, dan etikos yang artinya etika. Jadi secara harfiah bioetika ini bisa disebut dan bisa diartikan dengan etika kehidupan. Bioetika merupakan suatu disiplin keilmuan yang baru yang merupakan kombinasi antara ilmu hayati atau biologi dengan pengetahuan sistem nilai manusia yang memiliki tujuan untuk membantu kemanusiaan agar tetap selamat dan lestari serta menyempurnakan dunia yang beradab. Selanjutnya yakni ruang lingkup bioetika dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama ada observasi terkait kesehatan masyarakat yang melibatkan yang pertama ada etika penelitian, yakni melibatkan komunitas atau individu dalam pengambilan keputusan penelitian. Nah, dalam hal ini tuh kita harus memastikan manfaat penelitian dan meminimalisir resiko dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada kerahasiaan data, yakni mencakup menjaga kerahasiaan data sensitif seperti status kesehatan dan perilaku individu. Lalu selanjutnya ada keadilan untuk partisipan, yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua partisipan dalam penelitian masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada etika dalam kebijakan kesehatan masyarakat, yakni seperti kebijakan vaksinasi, kita harus menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan publik dalam kebijakan vaksinasi wajib ini. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian penyakit, yakni etika dalam keputusan kesehatan masyarakat seperti karantina, isolasi, atau pembatasan pergerakan selama wabah atau pandemi.
Yang selanjutnya ada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, yakni misalnya dalam menyelenggarakan kampanye kesehatan terkait anti narkoba atau HIV AIDS itu ya, kita harus memiliki etika untuk menyelenggarakan atau menyuarakan kampanye tersebut dengan mementingkan stigmatisasi dan privasi. Lalu selanjutnya ada pendidikan kesehatan, yakni kita harus menyediakan informasi dan pendidikan yang adil dan memastikan bahwa aksesnya itu setara bagi semua kelompok dan menghormati hak privasi dan otonomi individu. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam. Karena asas yang tergantung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum, maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah adalah tindakan yang sejalan dengan tujuan syariah. Meskipun suatu tindakan dianggap bermanfaat, menurut pandangan manusia, jika bertentangan dengan syariah, itu bukan maslahah. Contohnya adalah praktik jahiliyah yang menolak hak waris wanita. Yang kedua adalah atau keadilan. Dalam bahasa Arab berarti keadilan atau kesetaraan. Dalam konteks hukum Islam adalah merujuk pada penerapan prinsip keadilan yang harus diterapkan secara adil dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan dan penetapan hukum. Prinsip keadilan ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap individu, penegakan hukum yang konsisten, dan distribusi hak serta kewajiban secara merata. Dalam penetapan hukum, keadilan memastikan keputusan tidak hanya adil bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mempertimbangkan konteks, kondisi, dan juga dampak keputusan. Yang ketiga adalah mafsadah atau kemudaratan. Mafsadah berarti kerusakan atau kemudaratan. Ini adalah antonim dari maslahat yang berarti manfaat atau kebaikan. Mafsadah itu ada dua, yaitu hakikiyah dan juga majaziyah. Mafsadah hakikiyah adalah kemudaratan nyata dan langsung yang merusak tujuan syariat. Contoh zina, yang merusak integritas sosial dan moral serta melanggar prinsip-prinsip syariat tentang keturunan dan keluarga. Yang kedua, mafsadah majaziyah, kemudaratan tidak langsung yang bisa menjadi penyebab mafsadah hakikiyah. Contoh melihat wanita bukan mahram yang bisa menjadi langkah awal menuju zina. Perkenalkan, saya Dia Nurlaili dengan NIM 191231206. Prinsip dasar yang keempat yaitu perlindungan jiwa dan kesehatan. Prinsip dasar yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan kesehatan dalam bioetik Islam bersumber pada nilai dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Namun dalam prinsip ini ada 6 prinsip utama lagi, yaitu yang pertama prinsip memelihara jiwa, yang kedua prinsip tidak menyakiti, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip otonomi, yang kelima prinsip kemanfaatan, yang keenam prinsip menjaga keturunan. Kemudian sumber-sumber etika sendiri ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri merupakan suatu ajaran yang bertujuan utama untuk menghasilkan moral yang benar bagi tindakan manusia. Tindakan benar itu bisa berupa tindakan politik, keagamaan, atau sosial yang dipandang Al-Quran sebagai ibadah atau pengabdian pada Allah. Yang kedua adalah hadis. Sebagaimana hadis menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Atas dasar itu yang menjadi landasan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau bisa disebut buruk. Saya Sofia Namira dengan NIM 191231022. Setelah itu kita akan membahas tentang perspektif Islam tentang isu-isu bioetik. Yang pertama yaitu perspektif Islam tentang eutanasia. Eutanasia adalah praktik mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja dengan tujuan untuk meredakan penderitaan seseorang yang menderita penyakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Eutanasia terbagi menjadi dua jenis berdasarkan perbuatan yang dilakukan, yaitu eutanasia aktif dan juga eutanasia pasif. Eutanasia aktif adalah tindakan langsung untuk mengakhiri kehidupan, misalnya dengan memberikan atau menyuntikkan obat yang mematikan. Sementara itu, eutanasia pasif adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam pandangan Islam, praktek eutanasia, khususnya eutanasia aktif, hukumnya adalah haram.
Hal ini dikarenakan eutanasi aktif dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selain itu juga disampaikan pada Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang artinya, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Dengan jelas melarang dan mengharamkan tindakan eutanasi aktif. Untuk euthanasia pasif, kalangan ulama terbagi menjadi dua kubu terkait status kebolehannya. Kubu pertama berpendapat bahwa euthanasia pasif juga diharamkan layaknya euthanasia aktif. Sedangkan kubu yang kedua memiliki pendapat bahwa euthanasia pasif masih boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan dari beberapa hadis menunjukkan bahwa melakukan pengobatan adalah sunnah, termasuk dalam pemasangan alat bantu kehidupan bagi pasien yang juga termasuk dalam aktivitas pengobatan. Lalu, lanjut yang kedua yaitu perspektif Islam tentang cloning manusia. Cloning adalah istilah yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh individu yang persis sama dengan induknya. Metode cloning berbeda dengan metode pembuahan biasa. Hal ini dikarenakan sel telur tidak memerlukan sel sperma untuk pembuahannya. Masalah tentang cloning tidak memiliki keterangan yang jelas pada hukum Islam. Menurut fatwa Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, menjelaskan bahwa hukum cloning manusia bergantung terhadap cara yang dilakukan. Antara lain yang pertama, cloning dilakukan dengan cara mengambil inti sel wanita lain atau pendonor sel telur, lalu ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan. Lalu yang kedua, cloning dilakukan dengan menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dan sel telur pun milik sendiri bukan dari pendonor. Yang ketiga, cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Lalu sel jantan ini dapat berasal dari manusia ataupun hewan. Lalu yang keempat, cloning dilakukan dengan cara pembuahan ovum oleh sperma tanpa hubungan seks, yaitu dengan proses tertentu sehingga menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Pada cloning dengan cara yang pertama atau kedua, menurut fatwa tersebut dianggap haram. Hal ini dikarenakan melakukan cloning sebagaimana cara pertama dan kedua disamakan dengan dasar analogi atau kias kepada haramnya lesbian dan seazurai atau tindakan pencegahan precaution atas timbulnya kerancuan nasab atau sistem keturunan. Pada cloning dengan cara ketiga dan keempat, haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik lelaki lain atau bukan suami atau juga milik hewan. Jika sel atau sperma yang dipakai milik suami sendiri dan bukan pula milik hewan, hukum cloning tersebut belum bisa ditentukan atau tawakuf. Harus dilihat terlebih dahulu maslahah dan bahayanya dalam kehidupan sosial. Diperlukan diskusi terlebih dahulu dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu kedokteran, ilmu biologi, sosiolog, psikolog, ilmuwan hukum, dan agamawan khususnya pakar fikih untuk dapat menentukan kepastian hukumnya. Jika hasilnya dapat menimbulkan kekacauan tatanan masyarakat di masa mendatang, maka hukumnya adalah haram. Lalu yang ketiga yaitu perspektif Islam tentang bayi tabung. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah upaya untuk memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sel telur dengan sel sperma dalam satu wadah khusus dan bukan melalui senggama. Proses bayi tabung diawali oleh sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian akan dimasukkan ke dalam rahim hingga nantinya dilahirkan. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas tentang bayi tabung. Hal ini dikarenakan teknologi seperti bayi tabung belum ada pada saat itu. Praktek bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat. Ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, antara lain yaitu jika sperma tersebut diambil dari si suami dan sel telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma si suami diambil, kemudian disuntikan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Hal tersebut dibolehkan jika keadaan pasangan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk memperoleh keturunan. Lalu, sebaliknya, terdapat 5 hal yang membuat praktek
bayi tabung tersebut haram. Antara lain, yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada sel telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sel telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkok ke dalam rahim si wanita. Yang ketiga, sperma dan sel yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Lalu yang keempat, sperma dan sel yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Lalu yang kelima, sperma dan sel yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Kelima, hal tersebut diharamkan karena sama saja hukumnya dengan zina. Lalu diperkuat oleh salah satu hadis yang berbunyi, tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain atau vagina perempuan bukan istrinya. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Perspektif Islam tentang aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan medis yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan. Dalam dunia kedokteran diketahui terdapat 3 jenis aborsi, yaitu aborsi spontan atau alamiah, aborsi buatan atau sengaja, dan aborsi terapeutik atau medis. Dalam pandangan Islam, aborsi adalah tindakan yang sangat dilarang, kecuali dalam keadaan darurat tertentu. Aborsi dianggap sebagai pembunuhan jiwa yang diharamkan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Namun demikian, terdapat kebolehan melakukan praktek aborsi apabila memenuhi beberapa unsur. Yang pertama yaitu melakukan aborsi sebelum ditiupkan roh atau naf'al roh. Lalu yang kedua, melakukan aborsi setelah ditiupkan roh atau naf'al roh yang hanya boleh dilakukan apabila yang pertama, jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu, dan dua, yaitu alasan yang lain yang dibolehkan oleh syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Salma Ludmiana Salsabila dengan NIM 191231084. Selanjutnya adalah aplikasi bioetika Islam dalam upaya preventif kesehatan dan pengobatan. Upaya preventif kesehatan mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ataupun masalah kesehatan lainnya. Dalam konteks bioetika, upaya preventif tidak hanya dilihat dari aspek medisnya saja, melainkan juga dilihat dari aspek sosial, budaya, dan agama. Prinsip dasar bioetika Islam yang sejalan dengan upaya preventif kesehatan diantaranya adalah pelestarian nyawa dalam rangka menjaga dan melestarikan nyawa manusia, anggapan bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh umat, dan yang terakhir adalah tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Aplikasi bioetika Islam dalam upaya preventif kesehatan yang pertama adalah pencegahan penyakit menular. Di dalamnya termasuk vaksinasi dan isolasi. Tindakan ini berperan besar dalam upaya preventif untuk mencegah penyakit secara luas. Seorang muslim mengamalkan prinsip bioetika non-maleficent dengan tidak mendatangkan kemalangan bagi orang-orang di sekitarnya. Upaya preventif ini juga dibahas dalam suatu hadis yang berarti ta'un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit dari negeri tempatmu tinggal, maka janganlah kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Aplikasi yang kedua adalah menjaga kebersihan. Di dalamnya tercakup program-program mengenai kampanye kebersihan dan program sanitasi. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan hak kepada masyarakat akan pendidikan kesehatan yang layak. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan individu ataupun kebersihan lingkungan. Seperti yang terkandung dalam suatu hadis riwayat Muslim, yaitu artinya kebersihan merupakan separuh dari iman. Bioetika Islam memang memberi penekanan pada pentingnya upaya preventif dalam kesehatan. Akan tetapi, apabila upaya preventif itu gagal, Islam juga telah memberi panduan terhadap pengobatan, baik itu kepada tenaga kesehatan ataupun kepada pasien. Pada sebuah kisah, sahabat pernah bertanya kepada
kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita berobat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit." Kemudian Rasulullah kembali ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Nabi kemudian menjawab, "Penyakit tua." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2038 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah 3436. Aplikasi bioetika Islam dalam pengobatan kesehatan yang pertama adalah pengobatan dengan menjaga otonomi pasien. Prinsip bioetika otonomi mengharuskan setiap pasien memiliki hak terhadap informasi yang lengkap terkait dengan penyakit yang diderita, termasuk pilihan pengobatan dan segala resiko yang mungkin dihadapi. Bioetika Islam memberi panduan untuk memperlakukan pasien dengan rasa hormat, kasih sayang, dan memperhitungkan dimensi fisik, mental, dan spiritual dari pasien tersebut. Seorang tenaga kesehatan memiliki tugas untuk berusaha menyembuhkan, akan tetapi tetap wajib untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penyembuh utamanya. Yang kedua adalah penggunaan teknologi medis modern. Pemanfaatan dan pengembangan dari ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat didukung oleh Islam, termasuk penggunaan teknologi medis modern. Penggunaan teknologi medis modern dalam kesehatan diperbolehkan selama sejalan dengan prinsip beneficence dan non-maleficence. Penggunaan ini didasarkan dengan prinsip etika yang sangat kuat dan pemanfaatannya harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup umat tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizky dengan NIM 191231214. Prinsip persetujuan dan kerahasiaan dalam penggunaan informed consent dalam pandangan Islam. Informed consent sendiri yaitu memberikan hak sepenuhnya kepada pasien untuk membuat keputusan medis setelah memahami informasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan sebelum melaksanakan tindakan medis. Di dalam Islam sendiri, Allah telah menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayainya untuk menghindari ketidakadilan dan penyesalan di kemudian hari. Sebagaimana dijelaskan dalam kisah surat Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu." Kisah surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam konteks informed consent sendiri, pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang diusulkan oleh tenaga medis, serta bertanya dan memahami detail tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis tersebut. Pasien juga harus memastikan bahwa itu adalah keputusan yang benar-benar final dan tidak akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Kerahasiaan adalah prinsip dasar bioetika. Dalam informed consent, menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien dapat membangun hubungan kepercayaan antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Dalam Islam, menjaga kerahasiaan adalah bentuk amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijalankan dengan baik. Jika tenaga kesehatan membocorkan rahasia pasien, maka ia dianggap telah mengkhianati amanah tersebut, seperti dijelaskan dalam hadis yang memiliki arti jika seseorang menceritakan suatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Selanjutnya yaitu etika penggunaan teknologi kesehatan. Yang pertama, inovasi teknologi dan kebijakan kesehatan dalam Islam. Dalam Islam, kemajuan teknologi sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sejalan dengan prinsip maslahah atau kebaikan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup, inovasi teknologi dan kesehatan dianggap sebagai indikator dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan syariah Islam seperti dijelaskan dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 195 yang melarang tindakan untuk membahayakan diri sendiri. Yang dalam kisah surat Al-Baqarah memiliki arti, "Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian." Kisah surat Al-Baqarah ayat 195. Pengaturan dan pengawasan teknologi kesehatan harus adil, transparan, dan juga sesuai dengan syariah Islam. Islam menekankan tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam merawat pasien. Yang terkandung dalam hadis yang memiliki arti, setiap kalian adalah pengurus dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu adalah contoh penerapan teknologi kesehatan dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu telemedicine.
yaitu konsultasi kesehatan yang dapat dilakukan secara daring yang dapat memudahkan akses layanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil sebagai upaya maslahah, yaitu kebaikan umum dan meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu ada obat-obatan, yaitu pengembangan obat untuk menyembuhkan penyakit sejalan dengan amanah dalam Islam untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu transplantasi organ, di mana transplantasi organ yaitu tindakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sesuai dengan prinsip maslahah sesuai dengan kisah surat Al-Maidah ayat 32 yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan, yang dimana di dalam kisah surat Al-Maidah memiliki arti dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Kisah surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua itu penggunaan teknologi kesehatan dan kontrol. Penggunaan teknologi kesehatan menurut pandangan Islam harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu penggunaan teknologi harus bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Yang kedua itu cara penggunaan teknologi harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga yaitu kita juga harus mempertimbangkan dampak-dampak jangka panjang yang akan dialami oleh pasien. Untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan digunakan secara bertanggung jawab dan etis diperlukan adanya kontrol dan regulasi yang baik. Nah, caranya itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Beberapa cara yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada kerangka hukum. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi kesehatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Selanjutnya yaitu etika profesi. Para tenaga kesehatan harus memiliki kode etik yang sesuai dalam ajaran Islam. Etika ini mencakup dengan tanggung jawab dan juga menjaga amanah. Seperti yang disebutkan dalam kisah surat Al-Mu'minun ayat 8 yang memiliki arti dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Kisah surah Al-Mu'minun ayat 8. Tenaga kesehatan harus menjaga amanah dengan mematuhi kode etik yang menuntun mereka dalam penggunaan teknologi secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada pemantauan, yaitu pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Islam menekankan pentingnya pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang memiliki arti setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Studi kasus dan hubungan ajaran dalam Al-Quran dan Hadis. Kasus yang pertama etika dalam penelitian medis. Di Bandara Kuala Medan, tenaga medis menggunakan dan mendaur ulang rapid swab antigen bekas untuk keuntungan pribadi, mengakibatkan dampak pada sekitar 9.000 penumpang dan keuntungan 1,8 miliar. Kasus ini terungkap setelah keluhan masyarakat dan penemuan alat bekas yang diproses ulang oleh pihak kepolisian. Penindakan hukuman diperlukan untuk menjaga integritas sistem kesehatan. Kesehatan, etika, dan tindakan profesional seringkali dapat dihubungkan dalam ajaran Al-Quran dan hadis seperti perlindungan terhadap pasien dan diri sendiri yang ditekankan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Selain itu, kejujuran dan berbicara dicantumkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 25. Selanjutnya kasus 2. Penggunaan teknologi kesehatan modern. Di Jakarta, teknologi kesehatan modern meningkat. Layanan kesehatan dengan memperbaiki akses informasi, akurasi, diagnosis, dan efektivitas pengobatan. Teknologi ini juga mengurangi beban kerja dokter. Studi ini mengevaluasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di kota tersebut. Ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menggunakan sumber daya dan kebijak seperti dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dapat diartikan sebagai peringatan untuk menggunakan teknologi dengan hati-hati dan tidak menyalahgunakannya. Dari beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu bioetika adalah cabang ilmu yang esensial yang dapat diterapkan pada bioetika kesehatan masyarakat karena tidak hanya mencakup pada satu individu, melainkan pada populasi luas. Yang kedua, rangka berpikir Islam yang mencakup prinsip-prinsip dasar dan perlindungan jiwa dalam bioetika kesehatan masyarakat dapat diterapkan pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, aplikasi bioetika kesehatan masyarakat dalam Islam dapat mendukung kesehatan yang efektif dan ahli, khususnya hal kesehatan preventif dan kesehatan yang merata, serta penggunaan teknologi yang pada kesehatan. Selanjutnya untuk saran yaitu
perlu ada upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang kedua, disarankan agar ada peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai bioetika dalam konteks Islam di kalangan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu bioetika dan perspektif Islam sangat diperlukan. Berikut kami sertakan daftar literatur yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga presentasi yang kami sajikan dapat membawa manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.